menentukan metode penelitian. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, saya Fitriani R dan dua rekan saya Fitri Melisa. Saya Firda Farsita. Dalam pembahasan kali ini, pertama-tama kami coba menjelaskan terlebih dahulu tujuan penelitian, pengertian tentang metode sebuah penelitian, termasuk pengertian metode penelitian menurut para ahli atau pakar, dan yang terakhir adalah kita jelaskan contoh metode dari penelitian. Maksudnya ialah bahwa pembahasan kali ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penelitian, dan selanjutnya akan kami jelaskan macam-macam metode tentang penelitian secara terperinci. Selanjutnya membahas tujuan penelitian, di mana kita ketahui bersama bahwa tidak mungkin seorang peneliti susah untuk melakukan penelitian. Jika kemudian hasil penelitiannya itu tidak bermanfaat sama sekali, maka pentingnya kita memahami terlebih dahulu tujuan penelitian. Tujuan penelitian secara praktis. Sedangkan secara praktis, tujuan penelitian ini ialah mencari serta menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung di dalam kehidupan. Penelitian jenis ini disebut juga dengan evaluation. Sebelumnya kita memahami lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan metode sebuah penelitian. Ada baiknya kita mempelajari tentang jenis penelitian berdasarkan kegunaannya. Yang pertama, penelitian murni. Penelitian murni disebut juga dengan penelitian dasar. Penelitian murni ini bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung bersifat praktis. Penelitian terapan ini lebih bersifat praktif dan aplikatif. Oleh karena itu, penelitian seperti ini bermula dari sebuah permasalahan yang real dan bukan permasalahan yang bersifat teoritis. Yang ketiga, penelitian aksi. Penelitian aksi bertujuan menyelesaikan masalah dengan cara melakukan serangkaian tindakan khusus, yaitu telah melalui telah teoritis sebelumnya secara nyata supaya segera mendapatkan solusi yang terbaik untuk masalah dalam penelitian tersebut. Yang keempat, penelitian kebijakan. Penelitian kebijakan ialah penelitian bertujuan untuk menentukan suatu kebijakan berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Hasil dari penelitian ini berupa peraturan undang-undang, surat keputusan, dan segala hal yang berhubungan atau memiliki kekuatan hukum. Yang kelima, penelitian evaluasi. Jenis penelitian ini berdasarkan kegunaannya. Yang terakhir adalah penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi ini seperti bertujuan untuk memberikan penilaian pada program tertentu, kegiatan serta kebijakan yang ditujukan untuk menginvestasikan masyarakat. Setelah kita bahas tentang berbagai macam jenis penelitian berdasarkan kegunaannya, selanjutnya kita akan membahas tentang metode penelitian. Metode penelitian menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Nasir yang menjelaskan bahwa metode penelitian ialah cara utama menggunakan penelitian untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas segala yang diajukan. Yang kedua menurut Wiranto menjelaskan bahwa metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teknik, teliti, dan sistematik. Yang ketiga yaitu menurut Muhyiddin Sirat menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan langkah memilih masalah dan menentukan judul penelitian. Yang kedua, menurut Wiranto menjelaskan bahwa metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teknik, teliti, dan sistematik. Yang ketiga yaitu menurut Muhyiddin Sirat menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan langkah memilih masalah dan menentukan judul penelitian. Setelah kita memahami metode menurut para ahli, saatnya kita mempelajari lebih lanjut metode dari penelitian agar kita dapat menerapkannya. Sebagai peneliti, ada beberapa hal yang harus dimengerti agar dapat memahami metode penelitian, antara lain ontologi, epistemologi, metodologi penelitian, metode dan teknik penelitian. Di antara komponen-komponen tersebut, metode penelitian adalah komponen yang paling tampak atau lebih terlihat pada saat Anda melakukan penelitian, sedangkan yang lainnya menjadi penguat agar Anda sukses melakukan penelitian yang baik. Agar tidak pusing, mari terlebih dahulu kita pahami dan menelaah beberapa komponen dasar yang ada dalam penelitian. Yang pertama, ontologi. Ontologi adalah ilmu filsafat yang mempelajari bagaimana Anda sebagai peneliti dapat melihat dunia secara realistis, kemudian membuat asumsi-asumsi tentang dunia tersebut.
sehingga bisa membuat perbandingan terhadap sifat dunia dan seisinya, lalu kemudian mengambil kesimpulan. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana Anda membuat langkah-langkah terbaik dalam rangka mempelajari sifat dunia dan realitas. Artinya bahwa setelah Anda mempunyai segudang tanya terhadap realitas dunia, selanjutnya Anda akan bertanya kembali, bagaimanakah cara mempelajarinya? Dan yang ketiga, metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah bagaimana Anda sebagai peneliti atau Anda sebagai bagian dari tim penelitian mencoba untuk yang ketiga, metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah bagaimana Anda sebagai peneliti atau Anda sebagai bagian dari tim penelitian mencoba metode penelitian. Jika kita masuk dalam tahap ini, maka Anda akan menjawab beberapa pertanyaan. Bagaimana data akan terpilih? Sumber dari data dari mana? Siapa yang akan mengambil data? Kapan dan di mana? Kriterianya bagaimana? Kalau sudah didapat datanya, selanjutnya bagaimana tahapan mengelola agar bisa dimanfaatkan untuk menjawab pertanyaan? Menggunakan apa mengelolanya? Selanjutnya, bagaimana langkah analisisnya? Menggunakan apa? Bagaimanakah mengambil keputusan terhadap hasil analisis tersebut? Itulah jawaban yang harus Anda cari dengan memahami tentang metode penelitian dan teknik pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis data hingga ilmu statistik. Tidak mudah memang, oleh karena itu jangan terburu-buru atau tergesa-gesa. Metode penelitian, maka kalian akan dihadapkan pada dua hal yang sangat penting, yaitu apakah Anda akan melakukan penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu mengacu pada konteks discovery, pada dasarnya mengharapkan penemuan sesuatu yang nantinya dapat diangkat menjadi hipotesis bagi peneliti selanjutnya. Dan penelitian kuantitatif yang mengacu pada konteks of justification, pada dasarnya menguji teori yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui kerangka berpikir yang dirumuskan dan hipotesis penelitian. Ke macam-macam metode penelitian. Metode dari penelitian menurut Surya Brata, metode penelitian berdasarkan sifat-sifat masalahnya dapat diklasifikasikan antara lain. Yang pertama, metode penelitian historis. Penelitian historis bertujuan adalah untuk membuat rekonstruksi terhadap masa lampau secara sistematis dan objektif. Yang kedua, metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, serta akurat pada fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Yang ketiga, metode penelitian perkembangan. Penelitian perkembangan merupakan metode yang bertujuan ialah untuk menyelidiki pola-pola dan urutan pertumbuhan dan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Metode penelitian kasus. Metode penelitian kasus atau lapangan ialah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang serta interaksi lingkungan suatu objek. Metode penelitian korelasional yaitu bertujuan untuk meningkatkan tingkat keterkaitan antara variasi suatu faktor dan variasi faktor lainnya berdasarkan koefisien korelasi. Metode penelitian eksperimental atau eksperimen sungguh merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menyelidiki adanya kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara melakukan kontrol atau kendali. Dan yang ketujuh, metode penelitian kuasi eksperimental semu. Penelitian kuasi eksperimental atau eksperimen semu merupakan suatu metode yang mempunyai tujuan untuk mengkaji kemungkinan hubungan sebab akibat dalam keadaan yang tidak memungkinkan ada kontrol atau kendali, tetapi bisa diperoleh informasi pengganti bagi situasi dengan pengendalian. Yang kedelapan, metode penelitian kuasal komparatif. Kuasal komparatif ialah metode yang bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat, tetapi tidak dengan eksperimen melainkan dilakukan dengan pengamatan pada data dari faktor yang diduga menjadi penyebab sebagai pembanding. Dan yang kesembilan, metode penelitian tindakan. Penelitian tindakan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan baru atau pendekatan baru dan diterapkan langsung serta dikaji hasilnya. Itulah pemaparan dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.